Di data kami di Dapodik bahwa sampai hari ini kita masih punya sekitar 980.000 ya ruang yang kondisinya rusak sedang dan rusak berat. Tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, kami mendapat hadiah yang luar biasa dari pemerintah melalui program revitalisasi Bapak Presiden. Kami semua bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada pemerintah terkait. Halo Sobat Belajar, selamat datang di Siniar, pendidikan bermutu untuk semua. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Saya Larasati akan menemani Sobat Belajar dalam bincang santai namun bermakna. Sobat Belajar, revitalisasi sekolah bukan hanya tentang bangunan. Ini soal memperkuat ekosistem pendidikan yang di dalamnya ada guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, sampai Pemda. Dan hari ini kita akan menyelami kenapa program ini lahir dan apa urgensi di baliknya. Baik, telah hadir bersama kita di sini ada Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Bapak Gogot Suharwoto dan Kepala SD Negeri Padurenan 4 Kota Bekasi Ibu Sri Sulasri. Selamat datang Pak Gogot, Ibu Sri. Semuanya, terima kasih. Kabar baik? Alhamdulillah. Baik, Sobat Belajar, banyak masyarakat mendengar kata revitalisasi, tapi belum tentu memahami makna menyeluruhnya. Nah, untuk mengetahuinya kita akan ke Pak Gogot terlebih dahulu. Pak Gogot, ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakang lahirnya program revitalisasi sekolah ini dan tantangan pendidikan apa yang coba dijawab? Ya, makasih Mbak Laras. Jadi mungkin 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa untuk mengikuti pembelajaran yang efektif, yang efisien, yang nyaman, aman, dan menyenangkan, tentu kita perlu sarana prasarana sekolah yang memadai. Betul. Nah, di data kami di Dapodik, bahwa sampai hari ini kita masih punya sekitar 980.000 ya ruang yang kondisinya rusak sedang dan rusak berat. Di luar itu kita dalam rangka memenuhi target wajar 13 tahun ya, kita juga perlu melakukan penambahan ya sarana prasarana sekitar 1,5 juta ruang yang kita siapkan ke seluruh sekolah di Indonesia. Jadi itu yang melatar belakangi sehingga Bapak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 yang isinya salah satunya adalah kita harus melakukan revitalisasi satuan pendidikan di Indonesia. Revitalisasi itu isinya 2 ya. Revit itu gabungan dari rehabilitasi dan pembangunan. Ya, mungkin bisa lebih dalam lagi Pak penjelasan dari arahan Presiden Prabowo yang menjadi landasan program ini sehingga memang akhirnya benar-benar program ini sangat perlu untuk diluncurkan. Ya, jadi pada saat kami menyampaikan data-data kerusakan karena Pak Presiden memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pendidikan, maka dikeluarkanlah instruksi Presiden yang memastikan semua sekolah di Indonesia tidak ada lagi yang atapnya bocor. Semua sekolah di Indonesia tidak ada lagi yang tidak mempunyai toilet. Ya, semua sekolah di Indonesia harus nyaman, ya, aman dan menyenangkan bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia. Nah, supaya ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat, didukung oleh semua kementerian lembaga, maka Bapak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden. Di dalam instruksi Presiden itu tidak hanya Kemdikdasmen yang diperintahkan, tapi kementerian lembaga terkait juga diminta untuk mendukung sepenuhnya, ya, terutama anggaran, terutama izin dari pemerintah dalam negeri, ya, Kementerian Dalam Negeri, Bupati, Wali Kota, Provinsi seluruh Indonesia. Baik, tidak hanya Kemdikdasmen saja, tetapi juga yang lain juga diajak untuk turut serta terlibat untuk menyukseskan program revitalisasi ini. Betul, Mas. Ya, lalu apa bedanya program revitalisasi ini dengan program pembangunan sekolah yang sebelum-sebelumnya, Pak? Ya, sebenarnya revitalisasi tahun 2025 ini sudah pernah kita laksanakan di 25 tahun yang lalu sampai 2019. Nah, itu kita sudah melakukan pola swakelola. Jadi yang pembeda yang pertama tahun ini dan periode sebelumnya adalah tahun ini kita kembalikan
pengelolaan revitalisasi ini melalui swakelola ke satuan pendidikan. Jadi di dalam sistem pendidikan nasional kita, ya manajemen sekolah itu berbasis satuan pendidikan. Jadi bagaimana sekolah itu mampu ya mendesain program, melaksanakan program dan evaluasi yang pada prinsipnya adalah dari sekolah, oleh sekolah, dan untuk sekolah. Itu yang pertama. Jadi kita ingin memberdayakan potensi sekolah supaya mereka juga mampu mengelola kebutuhannya apa, kemudian diberikan pemenuhan kebutuhannya dan mereka mampu mengelola dengan swakelola. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini kita melakukan pendekatan tidak ketuntasan tapi prioritas. Ya, jadi setiap sekolah ya tidak harus semuanya dipenuhi, tetapi apa yang diprioritaskan di sekolah itu. Jadi ada 6 yang kita prioritaskan di tahun ini. Yang pertama adalah ruang kelas. Baik. Karena semua murid itu setiap hari berada di dalam ruang kelas. Kemudian ruang guru, karena semua guru pasti akan pertama kali menuju di ruang guru. Ruang guru dan TU itu namanya ruang administrasi. Kemudian ada lab, ya laboratorium, ya laboratorium. Kemudian yang ketiga toilet. Karena Pak Presiden di arahan beliau di Hari Guru tahun 2024 secara tegas menyampaikan tidak boleh ada sekolah yang tidak memiliki toilet. Ya. Ya. Kemudian perpustakaan, ya karena faktor pendukung utama literasi di Indonesia adalah buku, termasuk juga ruang belajar yang memadai. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah UKS, ya. Karena untuk mendukung program makan bergizi gratis, ya, kita Kemdikdasmen ditugaskan untuk memastikan anak-anak menerima pendampingan. Ya, pendampingan itu yang pertama adalah pendidikan edukasi gizi, yang kedua hidup sehat, ya, dan juga nanti perkembangan kesehatan anak, ya. Nanti semua anak akan diberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, maka dari itu UKS harus ada. Nah, maka itu salah satu prioritas tahun 2025 di dalam program revitalisasi. Mungkin gambarnya di sekolah itu memang seperti apa Pak sejauh ini? Apakah selain sekolah rusak, tetapi mungkin ada sekolah yang ruang kelas tidak rusak, tetapi mungkin ada yang tidak punya UKS, mungkin apakah seperti itu atau seperti apa gambaran? Ya, jadi begini, sebetulnya dari skema pemeliharaan kita sudah punya BOS yang bisa digunakan untuk rehab ringan. Nah, hanya kan tingkat kerusakan ruangan itu berbeda-beda. Nah, kadang ada yang karena toiletnya dekat dengan kebun, ya, kemudian banyak jamur sehingga lebih rusak duluan. Atau sekolahnya di depannya banyak air mengenang di jalan sehingga yang depan rusak duluan. Jadi rusaknya tidak merata. Nah, memang dari terus menerus. Jadi sebagai gambaran saja, setiap 5 tahun sekolah yang dalam kondisi baik itu dia akan turun menjadi rusak ringan. Kalau dibiarkan tanpa pemeliharaan. Nah, sekolah yang dalam kondisi rusak ringan, kalau dibiarkan tanpa perbaikan ringan tidak dilakukan, dia akan rusak sedang. Yang rusak sedang tidak dilakukan perbaikan selama 5 tahun, nah dia akan menjadi rusak berat. Rusak berat tidak diperbaiki sampai 5 tahun, dia akan menjadi rusak total, nggak bisa digunakan sama sekali. Jadi selama siklus 20 tahun ini harus ada pemeliharaan. Nah, maka dari itu kalau kita bisa selesaikan dalam waktu 5 tahun ke depan, yang 980-an ribu sekolah ruang kelas yang rusak sedang dan rusak berat ini, ya nanti pemeliharaannya akan lebih ringan. Baik. Nah, ini kenapa pemerintah memilih pendekatan swakelola berbasis masyarakat itu juga mungkin yang menjadi pembeda dengan program sebelumnya ya Pak ya? Ya. Kenapa memilih pendekatan swakelola berbasis masyarakat? Ya, minimal ada 3 kelebihan yang bisa kita dapatkan dengan pola swakelola. Yang pertama, sekolah tahu persis kebutuhan mereka. Ya, dan berapa yang diperlukan dana untuk menyelesaikan kebutuhan itu. Nah, sehingga dana dari pemerintah bisa kita hemat, tidak harus di pihak ketigakan. Nah, itu yang pertama. Jadi efisien dari segi anggaran, karena kita bisa menghemat dari sisi keuntungan kalau itu di pihak ketigakan. Pihak ketiga itu paling enggak 10% ya dari total 17 triliun kan udah 1,7 triliun ya. Kita bisa hemat, bisa nambah sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ownership ya. Rasa memiliki kepala sekolah. Saya yakin-yakinnya Bu Sri Sulastri akan lebih bangga nanti pada suatu saat selesai ini direhab, orang akan mengingat. Karena semua dilibatkan, semua merasa ini milik mereka, dibangun oleh mereka, dan dimanfaatkan oleh mereka. Sehingga itu kan menjadi
kenangan ya, menjadi ownership bahwa inilah hasil dari yang sudah mereka lakukan selama ini. Dan yang ketiga juga nanti pemeliharaannya, karena mereka membangun dari awal, mereka akan lebih hati-hati untuk melakukan pemeliharaan, memanfaatkannya secara lebih bijaksana lah katakanlah. Karena kalau kita balik ini di pihak ketiga kan, tiba-tiba sudah jadi, kepala sekolah tidak tahu, wali kelas tidak tahu, masyarakat juga tahu, mereka yang terjadi adalah komplain. Ini kenapa pintunya warnanya begini, kenapa jendelanya seperti ini, kenapa pelafonnya seperti ini, karena tidak dilibatkan dari awal. Tapi kalau kita dilibatkan dari awal, bahkan mereka yang mendesain, yang membangun, yang mengawasi sampai tuntas, semua yang dibutuhkan ada di sana. Saya yakin akan lebih bahasanya lebih nyaman lah untuk digunakan keberadaan di sarana prasarana yang sudah dibangun oleh mereka sendiri. Dan dengan swakalola juga diharapkan mungkin rasa memilikinya lebih tinggi, ada rasa ingin menjaga juga lebih tinggi juga begitu ya. Betul. Dan itu juga dari sisi ekonomi, sebetulnya swakalola itu juga menumbuhkan ekonomi, perekonomian di sekitar sekolah. Karena kalau uangnya di sekolah, dia belanjanya pasti di sekitar sekolah itu. Tidak mungkin kalau dari Bekasi belanjanya ke Semarang ya. Nggak jauh-jauh gitu ya. Ya. Pasti sekitar itu. Dan pekerjanya juga dari sekitar itu. Karena panitia pembangunan satuan pendidikan itu yang membentuk kepala sekolah. Baik. Ketua pelaksana memang bukan kepala sekolah. Ya. Tapi adalah masyarakat di sekitar sekolah yang punya pengalaman membangun atau melakukan konstruksi. Ya, turut andil di situ ya. Baik, Pak Gogot, ini bagaimana program ini sejalan dengan SDGs dan juga Astacita? Ya, jadi Kemdikdasmen mengampu Astacita keempat ya. Salah satunya adalah menyiapkan ya SDM yang unggul ya, yang memadai, ya, yang didukung oleh sarana prasarana dan teknologi di bidang sains, teknologi dan engineering. Jadi intinya sains, literasi, numerasi dan sains lah. Jadi di bidang itulah kita ditugaskan dalam Astacita itu. Nah, untuk memastikan anak-anak bisa belajar dengan nyaman, sarana prasarana inilah yang menjadi pilar ya. Karena mau tidak mau kalau sekolahnya tidak memadai, rasa-rasanya akan sulit guru untuk belajar secara nyaman ya dan aman ya, sehingga belajar bisa dilaksanakan dengan lancar. Adanya program revitalisasi ini kedepannya insya Allah pastinya akan membawa kemajuan yang lebih baik untuk sekolah kita, karena dengan gedung yang lebih memadai, gedung yang bagus, ruang belajar yang lebih bagus, insya Allah proses pembelajaran pun akan berjalan lebih baik lagi. Segenap keluarga besar SDN Padurenan 4 tentunya berterima kasih untuk adanya program revitalisasi ini yang diberikan kepada SDN Padurenan 4 yang sekiranya itu bisa membangkitkan lagi semangat belajar mengajar kami di sekolah. Kami bersyukur sekali sekolah kami bisa renovasi, anak-anak juga pasti akan senang karena selama ini anak-anak mendambakan sekolah yang jauh lebih baik lagi. Baik, Sobat Belajar, setelah mendengar penjelasan rinci dari Pak Gogot tadi, sekarang kita akan mendengar langsung suara dari lapangan dari Ibu Sri Sulastri, Kepala SD Negeri Padurenan 4, Kota Bekasi, yang menjadi penerima manfaat program ini. Baik, saya akan ke Bu Sulastri. Bu Sulastri, bisa diceritakan apa saja perubahan yang Ibu rasakan sejak program ini hadir di sekolah Ibu, dan mungkin bagaimana tanggapan dari para guru, lalu juga murid, bahkan orang tua. Baik, terima kasih Mbak Laras, izin Bapak. Alhamdulillah ini program revitalisasi dari Bapak Presiden ini memang sudah kami tunggu. Namun sebelumnya saya perkenalkan, saya Kepala Sekolah SDN Padurenan 4 yang menjabat di sekolah tersebut mulai September 2024. Yang sebelumnya saya menjabat di SDN Pangasinan 1 Kecamatan Rawalumbu. Setelah 8 tahun saya dipindahkan, dan alhamdulillah begitu sampai di menjalankan tugas di SDN Padurenan 4, seperti yang sudah pernah saya lakukan di SDN Padurenan 1, saya melihat kondisi sekolah yang meliputi Sarpras dan juga SDM juga siswa-siswanya. Dan ternyata saya pantau dan juga Dapodiknya itu terjadi menurut saya ada yang memang kurang perlu mendapat perhatian khusus. Dikarenakan dengan jumlah 600 siswa
18 rombol, kami hanya mempunyai ruang kelas yang aktif atau yang memang masih bisa kita berdayakan hanya 5 ruangan, yang 3 itu rusak berat. Dan 1 ruangan di belakang juga yang kami kemarin manfaatkan untuk menyimpan barang-barang, itu juga dalam kondisi rusak berat. Melihat seperti ini, saya kemudian membuka dapodik kami untuk kemudian saya update dan saya sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian saya selaku kepala sekolah membuat ajuan atau proposal untuk mendapat perhatian dari pemerintah terkait. Dan alhamdulillah ini direspon oleh Kemendikbudrismen. Masya Allah, ini Bapak terima kasih banyak. Dan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari keluarga besar SDN Padurenan 4, para guru, para siswa, dan juga orang tua siswa yang menyambut baik dengan luar biasa. Pas tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, kami mendapat hadiah yang luar biasa dari pemerintah melalui program revitalisasi Bapak Presiden. Itu ada pencanangan groundbreaking sebagai tanda awal kami benar-benar dimulai pembangunan untuk revitalisasi ini. Dan ini kami merasa bahwa ini sudah yakin bahwa kami benar-benar mendapat bantuan itu. Dan ini alhamdulillah kami semua bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada pemerintah terkait. Baik, jadi sampai sekolah ibu terpilih untuk menjadi penerima program revitalisasi ini diawali oleh ibu yang melakukan update dapodik. Betul, Mbak. Nah, update dapodik terus, ternyata terpilihlah sekolah ibu. Disesuaikan dengan kenyataan sejujurnya. Alhamdulillah ya. Baik, nah selanjutnya Bu, bagaimana pengalaman menjalankan skema swakelola revitalisasi sekolah ini bersama dengan masyarakat? Ini saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Bagaimana bisa diceritakan? Baik, jadi dengan program pemerintah revitalisasi ini dengan swakelola, kami menggandeng masyarakat setempat untuk membentuk tim P2SP Bapak, yang kemudian kami juga melibatkan warga sekitar juga nanti dalam proyek pembangunannya untuk bisa terlibat langsung menjadi tenaga atau sebagai pekerjanya, seperti itu. Baik. Nah, kalau tadi sempat Ibu sampaikan bahwa dari guru, murid semuanya tentu saja bahagia gitu ya, betul, antusias gitu ya. Tapi mungkin ada reaksi-reaksi lainnya karena kan dengan adanya revitalisasi ini kan ruang sekolah yang biasanya dipakai tempat untuk belajar misalnya, ini anak-anak mungkin dipindahkan ke tempat lain. Nah, bagaimana hal-hal yang seperti itu Bu bisa diceritakan? Baik, Mbak. Dengan sudah mulai kita program ini akan dimulai, kami pihak sekolah akhirnya bagaimana mengupayakan siswa itu tetap belajar. Nah, ini kami rapat dengan Dewan Guru yang kemudian juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dapat juga respon baik dari masyarakat, terutama adalah dari tokoh-tokoh di sekitar sekolah yang kemudian menyiapkan tempat untuk kami, untuk siswa kami, baik itu sarana-sarana umum seperti musola, masjid, ataupun bahkan rumah dari Bapak RW itu sendiri. Oh gitu, jadi Masya siswa Allah berpindah? Iya, karena belajar? kami kalau mau menginduk ke sekolah yang dekat, Bapak, kami jauh. Ke sekolah yang lain itu jauh. Harusnya kan ada sekolah yang terdekat lebih kondusif, tapi kami jauh, Pak. Dan orang tua siswa ternyata lebih berkenan ada di sekitar masyarakat. Jadi antusias masyarakat juga bahkan yang banyak yang menawarkan untuk ketempatan belajar buat siswa-siswa kami. Walaupun dalam kondisi sederhana ini, tapi siswa bahkan saya tadi pagi saya keliling, anak itu happy. Anak tuh belajar dengan senang hati walaupun kondisinya tidak layak lah untuk belajar secara maksimal. Tapi mereka happy. Karena mungkin dorongan tadi bahwa kami akan mendapatkan sekolah baru, mendapat gedung yang baru, seperti itu. Baik, alhamdulillah ya, ternyata siswa-siswinya juga bahagia gitu ya. Pihak sekolah juga masyarakat sekitar juga justru menawarkan tempat. Betul. Begitu ya, luar biasa ini responnya. Nah, Bu, mungkin ada tips tertentu untuk sekolah-sekolah lain agar juga bisa seperti sekolah Ibu, bisa menerima program revitalisasi ini. Apa tipsnya? Baik, Mbak. Jadi yang saya lakukan seperti di sekolah-sekolah sebelum saya menjalankan tugas di situ, saya selalu mengupgrade atau mengupdate dari dapodik sekolah. Dan itu benar-benar dilakukan dengan kondisi real di sekolah. Kalau memang tidak ada kamar mandi, jangan seperti biasanya kan
kepala sekolah ketika akan ada akreditasi. Tidak ada kamar mandi, bilang ada kamar mandi cukup. Tidak ada perpustakaan, walaupun hanya mendesain ruangan, disampaikan di Dapodik ada ruang perpustakaan. Dan ini saya tidak seperti itu, iya, Ibu, tidak ya? seperti itu. Dan saya jujur sesuai dengan real keadaan di lapangan. Tidak ada yang Ibu kenal ya di Kemendikdasmen ya? Alhamdulillah Tidak saya, ada. makanya ini saya sangat bersyukur banget, ini anugerah Allah. Saya tidak kenal orang Kemendikdasmen, tidak kenal juga apalagi Bapak Presiden dan staf-stafnya, tapi melalui kebijakan-kebijakan yang pemerintah di Dapodik itulah apa yang kami inginkan atau kami ceritakan direspon. Yang penting kuncinya adalah menjelaskan, menceritakan, menulis semuanya di situ dengan senyatanya, begitu ya Bu ya? Betul, iya di Dapodiknya jujur gitu. Betul, semoga bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain dan bisa juga akhirnya mendapatkan program revitalisasi sekolah ini. Baik, terima kasih Bu Sri Sulastri, Kepala SD Negeri Padurenan 4 Kota Bekasi. Semoga kisah ini menginspirasi untuk sekolah-sekolah lain untuk juga bisa meniru, untuk sekolah yang memang benar-benar membutuhkan bisa meniru seperti tips yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sulastri. Dan betul, revitalisasi itu hidup ketika masyarakat ikut terlibat. Sobat Belajar, tak sedikit yang bertanya, apakah revitalisasi sekolah ini hanya soal fisik bangunan? Atau bahkan, apakah ini hanya program proyek tanpa berkelanjutan? Nah, kita akan luruskan ini langsung bersama Pak Gogot dan juga Ibu Sri Sulastri, Kepala SD Padurenan 4 Bekasi. Baik, Pak Gogot, bagaimana nih? Selaku perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, bagaimana memastikan bahwa revitalisasi ini bukan hanya proyek jangka pendek, tapi benar-benar menyentuh transformasi budaya sekolah? Program revitalisasi tahun ini memang sengaja dimasifkan karena jumlah ruang yang rusak sedang dan berat jumlahnya sangat banyak sekali. Dan program ini sebetulnya setiap tahun ada, jadi bukan hanya tahun ini, cuman memang jumlah sasaran dan anggarannya diperbanyak. Nah, tahun depan pun juga kita usulkan 3 kali lipat lebih banyak dari tahun ini. Jadi akan berkelanjutan sampai semua sekolah akan dalam kondisi baik semua. Baik, nah saya ingin ke Bu Sulastri selanjutnya. Ibu maaf kata nih, ada anggapan bahwa dengan program ini guru juga jadi tukang bangunan. Sebenarnya fakta di lapangan seperti apa, Bu? Mbak, baik Mbak, untuk isu yang seperti itu bisa kami bantah ya, karena faktanya ketika ada program ini, guru tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Jadi tidak ada guru yang menjadi tukang atau bahkan ikut terlibat dalam tim. Jadi pure bahwa guru menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya di kelas dengan siswanya. Baik, kalaupun turut membantu, mungkin ada yang dibantu. Iya, hanya seperti kemarin ketika akan merelokasi sarana prasarana, kami bekerja sama dengan guru, orang tua siswa dan juga pihak-pihak masyarakat yang membantu kami. Jadi, tapi untuk terlibat di dalam pembangunannya seperti menjadi tenaga itu tidak. Guru tetap bersama siswa mengajar. Baik. Nah, lanjut ke Pak Gogot lagi. Pak, apakah ini termasuk proyek politis menjelang pemilu atau hanya sekedar proyek jangka pendek saja revitalisasi sekolah ini? Ya, revitalisasi ini program yang berkelanjutan, ya. Sudah dicanangkan ya di tahun 2024. Karena data yang kita gunakan tahun 2005 adalah merupakan data usulan tahun 2024. Nah, untuk tahun 2026 juga kita sudah mengusulkan ini akan berkelanjutan, ya. Dan itu pun akan kita lanjutkan terus ya sampai semua sekolah dalam kondisi ruangnya baik, ya, perpusnya ada, labnya ada, toiletnya juga ada, bahkan di semua sarana prasarana UKS dan sebagainya tersedia dengan sangat baik. Jadi bukan proyek politis, bukan proyek jangka pendek. Ya, bukan. Ini adalah program jangka panjang, berkelanjutan dan merupakan program yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Baik. Nah, ini kan dananya cukup besar ya, Bu Sri ya. Kalau bagaimana ini untuk pemerintah dan juga pihak sekolah agar memastikan bahwa dana ini benar tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kalau dari pihak sekolah bagaimana memastikan hal ini? Ya, saya sebagai penanggung jawab dalam proyek ini menggunakan anggaran itu tentunya sudah ada juknisnya.
Dan kami bekerja sesuai dengan juknis, pembelanjaan dan semuanya sesuai dengan juknis yang ada. Dan insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ini sudah ada panduan kerjanya. Terkait laporan juga mungkin disiapkan dari pihak sekolah? Betul, kami untuk laporan pertanggungjawaban kami sudah punya tim juga yang ini dan dipantau pekerjaan kami, ada pengawasnya yang memantau kami setiap waktu, bahkan setiap hari mereka ada di lapangan. Oke, setiap hari ada yang memantau, laporan juga tentu saja Betul. sudah disiapkan ya. Pengawas di Baik. lapangan. Aha, baik. Kalau dari pihak pemerintah sendiri Pak, ini bagaimana untuk memastikan agar dananya tepat sasaran? Nah, ini ada 3 skema yang sudah kita siapkan ya. Skema pertama adalah juknis yang tadi Bu Sunati sampaikan. Jadi apa yang sekolah harus lakukan, komite yang lakukan, kemudian kita sediakan juga konsultan pengawas ya. Nah, secara SDM kita sediakan konsultan pengawas dan konsultan perencana. Jadi yang dirancang RAB-nya berapa, yang dilaksanakan apa saja nanti sudah ada di RAB dan konsultan pengawas ini akan melaporkan ke dalam sistem kita. Jadi secara dokumen kita siapkan juknisnya, secara SDM kita siapkan konsultan pengawas dan perencananya, dan yang ketiga secara aplikasi kita siapkan sekolah untuk mengupload ya perkembangan implementasi Revit yang dilakukan di lapangan. Baik, kami telah menerima banyak pertanyaan dari Sobat Belajar melalui media sosial dan juga unit layanan terpadu Kemendikdasmen. Nah, mari kita jawab beberapa yang paling sering muncul nih bersama dengan Pak Gogot dan juga masih dengan Ibu Sri di sini. Kita akan ke Pak Gogot terlebih dahulu. Pak Gogot, kenapa sekolah anak saya ini nggak termasuk penerima program? Mungkin itu yang banyak ditanyakan oleh orang tua siswa begitu, atau para guru atau para sekolah. Bagaimana? Ya, jadi Sobat Belajar semua, memang program ini bahasanya bertahap ya. Pentahapan yang kita lakukan berdasarkan data pokok pendidikan ya, Dapodik. Jadi yang paling utama yang kita jadikan dasar sekolah Bapak Ibu menerima atau tidak adalah kondisi sarana prasarana sekolah sesuai dengan data pokok pendidikan terkini. Nah, baru nanti kita pastikan ada verifikasi dan validasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Baru kita turunkan tim langsung ke satuan pendidikan, memastikan bahwa Dapodik kita sesuai dengan hasil verbal. Kemudian kita lakukan pertemuan ya dengan pihak sekolah. Baru nanti sekolah menyusun RAB, kemudian kelengkapan dokumen dipenuhi, baru dilakukan penetapan. Jadi memang prosesnya adalah mulai dari Dapodik. Dipastikan satuan pendidikan melengkapi Dapodik ya sesuai dengan kondisi real, sehingga kami tahu pasti sekolah Bapak Ibu kondisinya memang perlu diberikan bantuan revitalisasi. Nah, itu kembali lagi seperti tadi yang dijawab Ibu Sri, kuncinya Betul, Dapodik ya. dulu ya Pak ya, Ya. dibetulkan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, kalau Ibu Sri kan sekolahnya sekolah negeri nih Pak yang sudah menerima revitalisasi. Kalau sekolah swasta, apakah bisa mendapatkan bantuan juga? Ya, program pendidikan bermutu untuk semua, pilar pertama adalah inklusif. Artinya semua dilibatkan, diberikan program yang sama. Nah, baik negeri maupun swasta ya, baik di pegunungan atau di perkotaan ya, semua akan menerima hal yang sama. Di swasta pun juga bisa menerima dana atau program revitalisasi selama memang sekolah itu membutuhkan ya berdasarkan data pokok pendidikan dan hasil verbal yang dilakukan oleh tim kami dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi. Baik. Nah, kita ke Bu Sri. Bu Sri, ini apa yang terjadi kalau misalnya pembangunannya tidak selesai tepat waktu? Nah, ini yang kami khawatirkan, Mbak. Tapi insya Allah dengan dari schedule atau sudah dijadwalkan melalui perencana yang sudah matang, insya Allah akan selesai tepat waktu. Dan ini seandainya pun ada dana yang misalnya tidak terserap semuanya, kami tidak akan sembarangan menggunakan, akan ikuti dengan juknis yang ada. Gitu. Kalau rencananya berapa lama Bu ini perkiraan penyelesaiannya? Baik, untuk sekolah kami karena memang lumayan banyak yang harus ada pembangunan sekolah ruang kelas baru dan juga ada renovasi. Maka kami diberi waktu 150 hari. Baik, 150 hari. Ini sudah terhitung sekitar berapa lama? Perencanaan kami mulai tanggal 21 Juli ini, Mbak. Oh, 21 Juli. Baik, semoga selesai tepat waktu ya Bu Amin, ya. Baik, kita ke Pak Gogot kembali. Pak Gogot, bagaimana untuk memastikan bahwa dana itu benar-benar digunakan oleh sekolah bukan kontraktor? Ya, maka dari itu kita minta satuan pendidikan membuat SK ya
Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan, ya, P2SP. Di SK itu sudah terlibat, sudah ditetapkan siapa saja yang dilibatkan di dalam pembangunan itu. Yang kedua, kita punya konsultan pengawas. Ya. Konsultan pengawas itu dari perguruan tinggi, ya, mereka kita minta untuk melakukan pengawasan. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, kita sudah melakukan kerjasama ya, dengan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejari, ya, seluruh Indonesia untuk memastikan program ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jurus yang sudah kita tetapkan. Baik. Nah, Bu Sri ini di lapangannya nanti bagaimana, Bu? Ini kan akan swakelola juga, masyarakat diajak terlibat. Bagaimana perbandingannya? Seberapa banyak warga sekitar yang diizinkan untuk bisa turut serta ikut membantu atau bekerja di proyek revitalisasi sekolah ini? Baik, kami sudah sampaikan melalui rapat sekolah bahwa ini swakelola dan melibatkan masyarakat sekitar. Dan ini kami juga terbuka terhadap masyarakat untuk yang menginginkan atau ingin bergabung menjadi tenaga dalam atau proyek tersebut. Jadi kami tidak bisa berapa prosentasenya, tapi kami terbuka terhadap masyarakat yang ingin terlibat. Sejauh ini sudah membuka atau sudah ada warga yang sejauh ini sudah, cuman masyarakat setempat terkait dengan anggaran yang ada, karena di Bekasi itu lumayan tinggi, jadi mereka tidak jadi bergabung, tapi mendukung. Oh, ya. Oke, baik. Tapi tetap swakelola nantinya ya, nanti swakelola. akan dipilihkan bagaimana yang terbaik, begitu ya. Artinya kita masyarakat tetap dilibatkan. Baik. Saya senang sekolah saya akan direnovasi karena sekolah saya sebelumnya kurang layak untuk ditempati. Semoga nantinya sekolah saya jadi bagus lagi, seperti baru yang bisa buatku nyaman dan semangat untuk belajar. Selama pembangunan, kami belajar di beberapa titik berbeda, seperti musola dan rumah Pak RW. Di sana kami cukup nyaman belajar, walaupun harus membawa alat belajar sendiri. Di tengah keterbatasan ini, kami masih dapat belajar dengan baik atas bimbingan dan Bapak Ibu guru. Aku senang sekolah aku bakal dibangun lagi. Nanti kan punya kelas baru, lapangan baru, gak sabar buat belajar, main sama teman-teman. Nah, Pak Kugut, apa pesan Bapak untuk para kepala sekolah dan juga guru di seluruh penjuru negeri Indonesia ini? Jadi Bapak Ibu kepala sekolah seluruh Indonesia, program revitalisasi ini adalah program yang berkelanjutan dan sangat perlu bagi anak-anak kita supaya mereka mendapatkan layanan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Maka dari itu, tolong bagi satuan pendidikan yang sudah menerima atau mengikuti program revitalisasi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah program prioritas Pak Presiden dan juga menjadi kebutuhan anak-anak kita, sehingga program pendidikan bermutu untuk semua dan cita dari Pak Presiden bisa kita wujudkan dan pendidikan bermutu untuk semua bisa kita realisasikan. Baik, kalau dari Ibu Sri, apa harapan Ibu dari program revitalisasi sekolah ini? Baik, untuk harapan sekolah kami itu, terutama saya pribadi, itu sangat besar supaya berjalan lancar, dan insya Allah nanti hasilnya bisa mengakomodir keinginan siswa kami, yaitu terkait dengan kebutuhan ruang kelas yang nyaman untuk belajar, sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Sehingga kami mudah-mudahan bisa mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gugut, terima kasih Ibu Sri. Dan Sobat Belajar, tibalah kita di penghujung acara. Dan untuk narasumber sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Sobat Belajar yang selalu setia bergabung bersama kami. Saya Rasati mengingatkan Sobat Belajar bahwa sekolah bukan hanya sekedar tempat belajar, yang merupakan rumah tumbuh, tempat kita menyiapkan masa depan, dan sekolah yang hidup adalah sekolah yang kita rawat bersama. Teruslah belajar, teruslah bergerak. Jangan pernah lelah merawat harapan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.